Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa YIN Samarinda. Insya Allah hari ini kita akan menjelaskan video pembelajaran tentang manajemen sumber daya insani Bank Syariah. Tugas ini kita buat untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Irma Yuliani SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ahmad Yusuf dan teman saya Riko Prabowo. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Samarinda. Selanjutnya, yang akan kita bahas materi tentang penilaian prestasi kerja dan motivasi kepuasan dan produktivitas kerja. Pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja atau PPK adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Friends, pada tahun 1986, penilaian prestasi kerja pada dasarnya merupakan kajian sistematik tentang kondisi kerja pegawai yang dilakukan secara formal. Menurut Pence, kajian kondisi kerja ini haruslah dikaitkan dengan standar kerja yang dibangun, baik itu standar proses kerja maupun standar hasil kerja. Yang B. Manfaat dan tujuan penilaian kerja dan prestasi kerja. A. Yaitu manfaat penilaian kinerja. Memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. Bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Selanjutnya, menghargai setiap kontribusi, membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Tujuan penilaian kinerja. Adapun tujuan dari penilaian kinerja karyawan menurut Rifai antara lain yaitu menjalankan peninjauan ulang atas kinerja karyawan di masa lalu, memperoleh data yang sinkron dengan fakta dan sistematis dalam menentukan nilai suatu pekerjaan, melakukan identifikasi kemampuan organisasi, melakukan analisa kemampuan karyawan secara individual, menyusun sasaran pada masa yang akan datang, melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata, memperoleh keadilan dalam sistem pemberian upah dan gaji yang diterapkan pada organisasi. Selanjutnya, tujuan penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja mempunyai tujuan Rahmanto untuk membedakan tingkat prestasi kerja setiap karyawan, pengambilan keputusan administrasi seperti seleksi, promosi, retention, demotion, transfer, dan termination, dan kenaikan gaji. Pemberian penalti seperti bimbingan untuk meningkatkan motivasi dan guide untuk mengembangkan keahlian. Yang C. Subjek, objek, dan pelaku penilaian. 1. Subjek penilaian. Subjek penilaian adalah karyawan dan penilaian bersifat individual. Yang kedua, objek penilaian. Objek penilaian karyawan mencakup dua hal pokok, yaitu hasil pekerjaan atau prestasi kerja dan sifat-sifat pribadi. Yang ketiga, pelaku penilaian. Penilaian oleh atasan langsung kemudian direvisi oleh kepala bagian. Penilaian oleh atasan langsung dengan dibantu oleh satu atau dua orang pembantunya. Yang penilaian oleh atasan langsung bila tidak memuaskan dibuat
suatu verifikasi dengan melakukan penelitian sekali lagi oleh 1 atau 2 orang teman. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan penjelasan materi tersebut. D. Sistem dan metode penilaian prestasi kerja. Metode penilaian prestasi kerja yang pertama, format penilaian yang mengacu pada norma terbagi menjadi 4, yaitu A. Ranking langsung, B. Ranking alternatif, C. Perbandingan berpapasan, D. Metode distribusi paksaan. E. Motivasi kerja. Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya. Teori motivasi digabungkan menjadi 2, yaitu teori kepuasan atau contents teori, 2. Teori proses atau proses teori. Indikator motivasi kerja menurut Hamzah B. Uno, dimensi dan indikator motivasi kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi internal, yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan target yang jelas, memiliki tujuan yang jelas dan menantang, ada umpan balik atas hasil pekerjaannya, memiliki rasa senang dalam bekerja, selalu berusaha mengungguli orang lain, mengutamakan prestasi dari apa yang dikerjakannya. Motivasi eksternal, selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kerjanya, senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya, bekerja dengan ingin memperoleh insentif, bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman atau atasannya. Faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan kerja yaitu ada 5. Yang pertama, kedudukan atau posisi, golongan, umur, jaminan finansial dan jaminan sosial, atau mutu pengawasan. F. Produktivitas kerja. Menurut Hasibuan, produktivitas adalah perbandingan antara output atau hasil dengan input atau masukan. Jika produktivitas naik, hanya ini dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi, yaitu waktu, bahan, dan tenaga, dan sistem kerja, teknik produksi, dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 13 dengan materi penilaian prestasi kerja dan motivasi kepuasan dan produktivitas kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.